mau main tanah sana di belakang rumah guys. Si bocil ya yang main tanah aja di sini tuh. Bab 2128 sampai bab 2130. Wanita itu baru sadar setelah mendengar ini. Dia menyerahkan pergelangan tangannya pada Li Fugui. Setelah memeriksa denyut nadi wanita itu, ekspresi Li Fugui berangsur-angsur menjadi serius. Di samping, Hua Duo juga berangsur-angsur menjadi tenang saat ini. Setelah melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia segera datang ke samping tempat tidur dan bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Fugui, apa yang terjadi?" Sebelum Li Fugui bisa menjawab, pemilik kedai teh masuk. Ketika dia melihat anaknya terbaring di tempat tidur menangis seperti orang normal, bosnya tampak tidak percaya dan bertanya kepada istrinya, "Sayang, apa ini yang terjadi?" Wanita yang baru saja menarik kembali pergelangan tangannya mendengar ini. Dia buru-buru menjelaskan kepada suaminya, ayah dari anak itu adalah adik laki-laki ini. Dia menyelamatkan anak kita. Lihat, anak kita baik-baik saja sekarang. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak berlutut dan bersujud kepada dermawan keluarga kita? Pria itu mendengar ini, dia bergegas maju, akan berlutut. Li Fugui tidak ingin menyela pihak lain secara langsung. Jangan terburu-buru berlutut di hadapanku. Bisakah kamu memberikan pergelangan tanganmu dulu? Mata pria itu penuh rasa ingin tahu dan dia menatap Li Fugui. Saat ini, wanita di sebelahnya menjelaskan, dia ingin memeriksa denyut nadi Anda. Pemilik kedai teh jelas tertegun selama beberapa detik. Lalu dia dengan cepat menyerahkan pergelangan tangannya ke Li Fugui. Li Fugui membantunya memeriksa denyut nadinya dengan cermat. Melihat bos dan wanita yang berlutut di depannya, dia bertanya dengan serius, "Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, dan saya harap Anda dapat menjawab saya dengan jujur." Mereka berdua mengangguk. Wanita itu bersumpah, "Tanyakan padaku. Selama kami mengetahui sesuatu, kami pasti akan memberitahumu tanpa syarat." Li Fugui mengangguk ringan, memandang mereka berdua dan bertanya dengan serius, "Kalian orang-orang di kota Nanshan, semuanya apakah kamu punya insang semacam ini di tubuhmu?" Li Fugui baru saja selesai berbicara. Tak disangka, pasangan itu terlihat tegang. Setelah saling memandang, keduanya menundukkan kepala dan memilih diam. Li Fugui melihat ini, jadi dia menambahkan di depan mereka berdua, "Kamu bisa menyembunyikan masalah ini. Tapi jangan lupa, aku ingin membantumu kali ini. Jika kamu bisa menjawabku dengan jujur, mungkin aku tidak hanya bisa membantumu, anakku juga dapat membantu masyarakat di kota yang sedang menderita penyakit. Sebaliknya, jika Anda menyembunyikannya, anak Anda mungkin tampak tidak memiliki masalah besar sekarang, tetapi tidak lama kemudian penyakit di tubuhnya akan hilang, serang lagi. Kalau begitu, pada saat ini, bahkan jika para dewa datang, itu tidak akan membantu." Mendengar ini, bos mendongak. Dengan berlinang air mata, dia tersedak dan berkata kepada Li Fugui, "Adik kecil ini, kami tidak sengaja menyembunyikannya. Penguasa kota telah berulang kali mengingatkan saya tentang masalah penting ini dan tidak mengizinkan kami membicarakannya di luar." Wanita itu juga berkata dengan cepat, "Ya, masalah ini adalah rahasia terbesar kami di kota Nanshan, dan orang luar tidak mengetahuinya sama sekali. Jika kami menceritakannya, itu akan membawa bencana bagi kota Nanshan kami." Li Fugui bisa melihat ini, pasangan itu juga memiliki rahasia mereka sendiri yang tak terkatakan. Tepat ketika Li Fugui sedang berpikir, tanpa diduga, telepon Guo Kong datang dari luar kedai teh. "Adik, apakah kamu di sana?" Sibuk dan berkata terus terang kepada Hua Duo di sebelahnya, "Duo, keluar dan lihat dulu dan beritahu mereka bahwa saya ada di sini." Petik 2.
Tidak lama setelah meninggalkan rumah, dia membawa Maksi dan rombongannya ke kedai teh. Saya tidak ingin hanya berjalan di pintu. Setelah lelaki parubaya di sebelah kiri masih melihat anak itu di tempat tidur, dia segera berkata kepada Masih, "Pak, tolong cepat pergi, ada yang sakit di sini." Pria itu berencana membantu Marci pergi, tapi dia tidak menyangka Masih sedikit mengernyit saat ini, mendorong pria yang membantunya, dan dengan hati-hati memandang Li Fugui di depannya di bawah cahaya redup, lalu buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Adik, kamu dari mana?" "Huaxia datang ke sini khusus untuk memberi penghormatan kepadaku." Li Fugui mengangguk, melihat lelaki tua berambut putih di depannya. Dia bertanya dengan serius, "Apakah kamu penguasa kota-kota Nanshan?" Masih berkata sambil tersenyum, "Itu aku. Ngomong-ngomong, jika kamu tidak minum teh di luar, apa yang kamu lakukan di ruang belakang? Juga, mengapa kedua orang ini berlutut di depanmu? Apakah mereka menyinggung perasaanmu?" Wanita itu mendengarkan kata-kata Marci. Dia buru-buru berlutut dan mendatangi Maksi, mengangkat kepalanya dengan air mata berlinang, dan buru-buru berkata kepada Maksi, "Pak, saya punya kabar gembira untuk Anda. Adik di depan Anda ini menyembuhkan penyakit anak saya. Anakku sudah mengeluarkan darah dari semua lubangnya dan tidak bernapas. Aku tidak menyangka setelah pria ini masuk, anakku menjadi seperti ini hanya dalam beberapa menit. Lihat, anak itu sekarang baik-baik saja." Dia mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. Dia meraih tangan Li Fugui dengan gemetar. "Adik, benarkah itu kamu?" "Ya Tuhan, adik, bagaimana kamu melakukan itu?" Li Fugui tidak terburu-buru menjawab pertanyaan Masih. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Pak, jangan tanya saya pertanyaan-pertanyaan ini dulu. Saya baru saja memberitahu kakak laki-laki dan perempuan tertua di depan saya. Ada dua pertanyaan kecil yang ingin saya tanyakan dengan jelas. Setahu saya, jawabannya adalah saya sangat yakin bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di kota itu." Masih dengan cepat berkata, "Baiklah, baiklah, Anda bertanya, apa yang ingin Anda ketahui? Kalau mereka tidak tahu, kalau begitu aku akan memberitahumu." Li Fugui berkata, "Juga, apakah kamu seperti ini dari nenek moyangmu? Atau kamu menjadi seperti ini belum lama ini?" Tanpa berpikir, apakah semua orang di kota Nanshan memiliki insang di bawah lengannya? Ekspresi wajahnya juga berubah, tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara. Xiangguo Zibai, yang baru saja teriak untuk membantu Masih pergi, berteriak keras, "Kemarilah, tangkap kedua orang ini dan eksekusi mereka di tempat." 4 pria dengan pisau menyerbu masuk dari luar pintu. Orang-orang ini berencana untuk bergegas menuju Li Fugui. Hua Duo tidak mau tetapi melangkah maju, berdiri di depan orang-orang ini, dan berteriak dengan marah, "Siapa yang berani?" Tapi ini merupakan pencegah yang kuat. Beberapa pria yang hadir saling memandang. Melihat ini, Zibai memerintahkan lagi, "Apa yang kalian lakukan sambil berdiri diam? Bunuh aku." Beberapa pria hendak memotong kepala Hua Duo dan Li Fugui dengan pisau. Tanpa diduga, Masih menghela nafas dan berkata, "Kalian keluar dulu." Zibai bergegas maju, memandang Marci dan bertanya dengan tidak percaya, "Tuan, mengapa Anda berhenti?" "Mereka ingin mengetahui rahasia terbesar kota Nanshan kita. Mereka jelas-jelas mata-mata yang dikirim dari luar. Sekarang jika kita tidak melakukannya dapatkan singkirkan mereka, dan kota Nanshan kita pasti akan menghadapi bencana yang lebih besar." Masih menatap Li Fugui, dengan sedikit kesedihan di matanya yang dalam. Setelah hening beberapa saat, Masih berkata perlahan, "Adik, bisakah kamu ikut denganku ke mansion?" Senyuman tipis muncul di bibir Li Fugui, dan dia mengangguk dan berkata, "Tentu saja. Namun, sebelum saya pergi ke rumah Anda,
ada beberapa kata lagi yang ingin saya sampaikan kepada pria di depan saya. Saya harap izin Anda, Tuan Kota. Marci tidak terlalu memikirkannya, mengangguk dan berkata, silakan. Li Fugui memanfaatkan situasi ini dan melangkah maju. Melihat Zibai di depannya, dia berkata terus terang, Tuanku, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan di kota, tetapi sekarang saya dapat memberitahu Anda dengan sangat pasti bahwa saya datang ke sini bukan untuk menjadi musuh Anda, tetapi untuk aku ingin membantumu. Tentu saja, jika kamu tidak percaya dan bersikeras melawanku, haha, meskipun kita hanya berdua, akan mudah menghancurkan kotamu. Li Fugui penuh dengan energi, semangat seorang raja. Kata-kata ini tepat pada tempatnya. Zibai sangat stres hingga dia sulit bernapas. Bibir ungu dan putihnya sedikit bergetar, menatap Li Fugui dan mencoba untuk tenang sebanyak mungkin. Adapun Li Fugui, setelah berbicara dengan nada meremehkan, dia berbalik dan tersenyum pada Maxi, Tuan Kota, silakan lanjutkan. Tapi dia mengetahuinya, tidak ada lagi pilihan di kota Nanshan saat ini. Salah satu, dia memilih untuk mempercayai Li Fugui, dan ketika dia tiba di Nanshan nanti, dia menceritakan semua rahasia kota Nanshan. Diharapkan Li Fugui dapat menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit masyarakat di kota Nanshan. Salah satu, itu menurut apa yang dikatakan Zibai. Setelah sampai di Nanshan, mereka berusaha menyingkirkan Li Fugui dan Hua Duoduo. Penduduk kota Nanshan telah menunggu kematian sejak saat itu. Dengan banyak kegelisahan, masih membawa Li Fugui dan Hua Duoduo ke Nanshan. Sebelum memasuki gerbang Nanshan, Li Fugui dan Hua Duoduo juga merasa bahwa tempat ini harusnya sama dengan tempat tinggal beberapa pangeran di ibu kota. Sekalipun tempat tinggal para pangeran dan jenderal tidak terlalu besar, namun tidak jauh berbeda. Namun setelah benar-benar memasuki Nanshan, Li Fugui tiba-tiba melihat bahwa tidak banyak ruangan di depannya, yang semuanya meniru model zaman kuno ratusan tahun yang lalu. Skalanya, apalagi tingkat pangeran dan jenderal, paling banter adalah rumah bata biru sebuah pemilik tanah kecil kuno. Dari ekspresi wajah Li Fugui dan Hua Duoduo, masih mungkin bisa menebak apa yang mereka pikirkan. Ada sedikit rasa malu di wajahnya. Dia menjelaskan dengan suara rendah, saya akan membuat kalian berdua tertawa. Kami, masyarakat kota Nanshan, selalu memiliki sedikit kontak dengan orang luar. Orang-orang hidup dalam kemiskinan, dan saya juga tidak baik, tinggal di istana yang mewah. Li Fugui berkata sambil tersenyum, saya tidak berharap Anda begitu jujur dan jujur penduduk kota Nanshan. Masih tersenyum pahit, dia juga tahu bahwa Li Fugui mengatakan ini hanya untuk memberinya simpati. Dengan dukungan para petugas di kiri dan kanan, Marci segera datang ke rumah, baru saja masuk ke pintu. Maxi meminta orang-orang membuatkan teh dan air untuk Li Fugui dan Hua Duo. Li Fugui dan Hua Duo memperhatikan dengan cermat perabotan di ruangan itu. Jadilah bagian darinya, mereka tiba-tiba merasa seperti baru saja melakukan perjalanan ratusan tahun yang lalu. Terdapat furnitur dan berbagai kebutuhan sehari-hari di dalam rumah. Semuanya tampak seperti zaman kuno. Terutama porselen biru dan putih di atas meja yang menyajikan teh untuk mereka. Ini bahkan lebih indah lagi. Li Fugui perlahan mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Kali ini, Hua Duoduo berkata kepada Li Fugui dengan heran, Fugui, pernahkah kamu melihat bahwa perabotan di sini semuanya antik? Katakan saja benda ini terbuat dari porselen biru dan putih dari dinasti Ming. Bisa dipakai pasar dengan santai. Harganya 1,8 juta. Tunggu, apakah ini lukisan karya Tang Bohu? Ya Tuhan, Tuan Kota Tua,
mengapa Anda memiliki begitu banyak barang antik dari dinasti Ming di sini? Masih tersenyum, berbalik dan lihat sekeliling ruangan. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kalian berdua tidak tahu. Nenek moyang kami melakukan banyak pelayaran laut dan datang ke sini. Namun, karena beberapa masalah, sepertiga awak kapal tetap tinggal di kota Nanshan. Beberapa setelah 100 tahun berkembang biak, sekarang ada puluhan ribu orang di kota." Ketika Li Fugui dan Hua Duo mendengar kata-kata ini, mereka tiba-tiba teringat pada seseorang. Hanya, keduanya tidak menyebutkan namanya. Setelah masih selesai berbicara, dia mengganti topik pembicaraan setelah hening sejenak dan bertanya pada Li Fugui dan Hua Duo, "Ngomong-ngomong, apa yang kalian berdua lakukan di Tiongkok?" Hua Duo dan Li Fugui saling memandang, menghadapi pertanyaan Marci. Mereka juga tidak menyembunyikannya. Sebaliknya, dia menjawab dengan jujur, "Saya wakil direktur Biro ke-6. Tuan Li Fugui ini adalah kapten Biro ke-6 kami." Pada saat yang sama, selain statusnya sebagai kapten, Li Fugui juga ada beberapa lapisan identitas. Tetapi saya khawatir Anda tidak akan memahaminya jika saya memberitahu Anda. Kalau begitu, saya tidak akan bertanya lagi. Li Fugui mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Kota Tua, meskipun saya yakin dapat menyembuhkan penyakit orang-orang di kota, tetapi pertanyaan yang saya ajukan di kedai teh, saya harap Anda bisa menjawab sejujurnya. Selain itu, setelah menjawab pertanyaan kami, saya mungkin juga akan mencari beberapa pasien untuk memeriksakan denyut nadinya bersama orang-orang muda yang belum sakit. Saya ingin merawat pasien di sini dengan baik. Maka kita perlu melakukan penelitian mendalam terhadap orang-orang di sini. Sepertinya dia sedang merawat anggota klan vampir. Itu adalah formula yang dia buat setelah dia menjadi kaisar darah, dikombinasikan dengan perubahannya sendiri." Masih melihat ekspresi serius di wajah Li Fugui, dia berkata terus terang, "Baiklah, adikku, tidak peduli apa tujuan datang kepadaku. Selama kamu dapat membantu penduduk kota Nanshan menyembuhkan penyakit mereka, aku berjanji jika kamu datang ke kota Nanshan kami di masa depan, jika Anda memiliki sesuatu untuk diminta, selama itu masih dalam kemampuan masyarakat kota Nanshan, kami pasti akan membantu Anda melakukannya." Masih Gang mengucapkan kata-kata ini, Zibai melangkah maju lagi kali ini. Di depan semua orang, dia bertanya kepada Li Fugui dan Hua Duo satu persatu, "Kapten Li, saya ingin tahu apakah Anda boleh memberitahu kami terlebih dahulu, mengapa Anda membawa wakil direktur Hua ke kota Nanshan kami kali ini?" Marci sedikit mengernyit. Ada ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia berkata terus terang kepada Zibai, "Zibai, saya baru saja berkata, biarkan adik kecil ini merawat orang-orang kita di sini dulu. Perawatannya sudah selesai, kita akan membicarakan masalah ini ketika saatnya tiba." Berlutut dengan satu kaki, dia berkata dengan serius kepada Marci, "Tuan, kita tidak boleh melakukan ini. Jika kita tidak mengetahui terlebih dahulu tujuan orang ini datang ke kota Nanshan kita, bagaimana jika dia menggunakan nama pengobatan untuk mengetahui detailnya sepenuhnya? Kota Nanshan kita, lalu menghubungi pihak luar untuk melancarkan serangan ke kota Nanshan kita. Belum lagi rumah yang kita tinggali selama ratusan tahun akan terbakar habis. Bahkan. Pada titik ini, Zibai jelas memikirkan sesuatu yang lebih penting dan berhenti atas inisiatifnya sendiri. Li Fugui melewati Niangong, setelah melihat pikiran Zibai. Pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih di benaknya. Tentu, tidaklah cukup hanya mengetahui seluk-beluk semuanya. Kemudian dia harus menemukan cara untuk membuat Hua Duo mengerti. Pikirkan ini, Li Fugui berdiri di depan Masi dan Zibai, dia mengucapkan kata demi kata, "Jangan khawatir, kalian berdua, saya sudah mengatakannya di kedai teh. Jika saya benar-benar berencana menghancurkan kota Nanshan Anda,
Saya kira Anda pasti sudah melakukannya di sini, sudah menjadi abu. Bagaimana mungkin masih seperti ini? Kamu mungkin tidak percaya. Kali ini kita tiba di laut depan dengan kapal perang. Kamu belum melakukan kontak dengan orang luar. Jadi kamu mungkin aku tidak tahu seberapa kuat kapal perang itu sekarang. Aku, Li Fugui ingin menjelaskan. Tapi saya tidak menyangka dia belum selesai berbicara. Masih langsung melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Adik, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Perdana Menteri Zibai tidak memiliki niat buruk. Dia juga ingin melindungi masyarakat kota Nanshan." Hidup sekarang, selama aku di sini selama 1 hari, Nanshan akulah yang akan memutuskan Sancheng. Setelah mengatakan ini, Maxi berkata terus terang kepada Zibai, "Zibai, jangan khawatir. Saya sudah mengatakan bahwa Anda dapat mendengarkan saya tentang masalah ini untuk saat ini. Baiklah, pergilah dan bawa selusin orang bersama Guo Kong dulu. Temukan 40 atau 50 orang sakit di kota. Lalu temukan lusinan pria dan wanita dewasa yang sehat, dan bawa mereka ke kedai teh di seberang gerbang mansion. Beritahu mereka bahwa penyelamat kota Nanshan kita telah tiba." Zibai melihat bahwa Maxi sudah mengambil keputusan. Sebagai Perdana Menteri, dia tentu saja tidak bisa berkata apa-apa. Tidak punya pilihan, saya hanya bisa berbalik dan pergi dengan rasa cemas di hati. Zibai baru saja pergi. Masih berkata terus terang kepada Li Fugui, "Adik, kamu ingin memahami situasi orang-orang di kota kita, kan?" Li Fugui mengangguk dan menjelaskan dengan serius, "Tuan Kota Tua, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak punya niat melakukan ini. Tahukah Anda, jika saya ingin mengobati orang-orang di sini, paling tidak, saya harus memahami perbedaan struktur tubuh antara orang-orang di sini dan orang-orang di luar. Hanya dengan cara ini saya dapat menggunakan obat-obatan, nyaman, kan?" Setelah mendengarkan penjelasan Li Fugui, Maxi Huaduo memandang Huaduo di depannya dengan sedikit malu. "Adik, kenapa kamu tidak membiarkan wakil direktur Hua menunggu di luar pintu dulu?" Huaduo bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kenapa?" Maxi berkata dengan santai, Aku khawatir kamu akan malu nanti." Huaduo melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir. Aku sudah dewasa sekarang. Lagi pula, aku hanya mengamati tubuhku, tidak melakukan apapun yang mencurigakan malu." Si tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan mengaturnya." Dia menjatuhkan kata-kata itu, Marci memandang kedua petugas di kiri dan kanan. 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Dilihat dari usianya, dia baru berusia 30-an. Marci melambaikan tangannya kepada mereka berdua. Begitu kedua pria itu melangkah maju, Marci berkata terus terang kepada mereka, "Buka pakaianmu dan biarkan aku melihat lebih dekat." Kedua pelayan itu jelas-jelas memasang ekspresi malu di wajah mereka. Li Fugui berdiri saat ini, tersenyum tipis pada mereka berdua dan berkata, "Jangan membebani kamu terlebih dahulu. Saya hanya ingin melihat bagaimana tubuhmu berbeda dari tubuh kami. Saya juga ingin teliti. Anda tidak punya ide lain tentang menyembuhkan penyakit orang-orang di kota Nanshan?" Huaduo juga berkata sambil tersenyum, "Pikirkan saja, meskipun Anda melepas pakaian Anda melakukannya demi kebaikan. Dari orang-orang di seluruh kota, saya hanya melepas pakaian saya untuk menjalani hidup sehat. Kalau dipikir-pikir seperti ini, alih-alih memalukan, masalah ini sebenarnya adalah suatu kehormatan besar." Dengan sedikit senyuman di wajahnya, bibir Marci tersenyum pada 2 pelayan di kiri dan kanan, "Jangan khawatir. Selain saya, 2 orang di sini dapat dianggap sebagai dermawan kita di kota Nanshan. Sesegera mungkin, dan biarkan adik kecil ini melihat lebih dekat." Li Fugui dan Huaduo
Anda juga bisa melihatnya. Masih sangat baik kepada orang-orang di kota. Jika itu terjadi di tempat lain. Mirip dengan kedua pelayan ini, tidak ada ruang untuk ragu menghadapi permintaan tuan mereka. Tapi dua orang ini di depanku. Setelah Marci selesai berbicara, dia jelas masih ragu-ragu. Poin ini sekali lagi menegaskan dugaan Li Fugui sebelumnya. Ragu sejenak, kedua pelayan itu baru saja melangkah maju. Ketika mereka sampai di depan Li Fugui dan Hua Duo, mereka mulai melepas pakaian mereka satu demi satu. Seiring dengan pakaian yang jatuh ke tanah satu persatu, Li Fugui dan Hua Duo melihat lebih dekat tubuh mereka. Saya bahkan lebih terkejut lagi. Awalnya saat saya melihat insang di bawah ketiak anak itu. Li Fugui hanya merasa bahwa masyarakat kota Nanshan seharusnya hanya memiliki insang di bawah ketiaknya. Tapi Li Fugui penasaran saat itu, andai saja ketiaknya punya insang. Tidak mungkin mendukung mereka hidup di bawah air. Namun kini, setelah diamati dengan cermat, mereka menemukan bahwa selain insang di bawah ketiak, masyarakat kota Nanshan juga memiliki dua insang di kedua sisi betisnya. Ketika masih melihat Li Fugui dan Hua Duo memperhatikan mereka dengan serius, dia pun memperkenalkan mereka dengan hati-hati di sampingnya. Sebenarnya, dibandingkan dengan orang biasa di luar kota, kami orang di kota Nanshan hanya memiliki sedikit insang tambahan di tubuh kami. Umumnya hanya memiliki insang di bawah ketiaknya, tetapi setelah usia 18 tahun, semakin sering mereka masuk ke dalam air, insang secara bertahap akan tumbuh di kedua sisi betisnya. Li Fugui mendengar ini, dia tidak menanyakan apapun di terburu-buru. Sebaliknya, dia melangkah maju dan meminta kedua pelayan itu berpakaian. Pada saat yang sama, dia terlebih dahulu menyentuh pergelangan tangan salah satu pelayan. Setelah memeriksa denyut nadinya, Li Fugui kemudian berbalik, memandang Masi dan bertanya dengan serius, "Tuan Kota Tua, ada sesuatu yang saya harap Anda dapat memberitahu saya dengan jujur. Apakah orang-orang di sini dilahirkan dengan insang?" Masih menjawab dengan serius, "Kami di kota Nanshan semua orang di negara akan memiliki insang setelah lahir." Li Fugui terus bertanya, "Kapan ini dimulai?" Masih tidak menyembunyikannya. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui dan Hua Duo, "Kita harus membicarakan masalah ini dari nenek moyang kita. Ketika nenek moyang kita melewati tempat ini dalam perjalanan mereka melakukan perjalanan di malam hari, tetapi tiba-tiba beberapa putri duyung datang dengan perahu. Dikatakan bahwa beberapa putri duyung datang dengan perahu. Di kapal. Ketika nenek moyang kita melihat ini, mereka mendorong beberapa wanita keluar dari perahu. Hasilnya, putri duyung ini berhubungan seks dengan wanita yang diusir. Suatu malam, saya awalnya mengira masalah ini akan berakhir seperti ini. Tetapi tanpa diduga, badai melanda keesokan harinya dan kapal tidak dapat bergerak maju. Nenek moyang kami awalnya berencana untuk melarikan diri ke sini. Tetapi setelah terhalang oleh badai, kami tidak melakukannya cara untuk melarikan diri. Bersambung.